Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan niat baik kita dalam rangka pelaksanaan tugas kita selalu dalam naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan teman kita yang sakit segera diberikan kesembuhan, yang masih ada di perjalanan disehatkan dan diberikan keselamatan sampai dengan tujuan kita. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan kegiatan kita bahwa komunitas belajar kita sudah terbentuk. Namanya apa Bapak Ibu? Aiko Esama. Pengikutnya berapa? Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat kemarin-kemarin itu belum terlalu aktif untuk kegiatan komunitas belajar kita. Bapak Ibu sudah tahu apa ya tujuannya untuk pembentukan komunitas belajar? Apa tujuannya? Tujuannya apa Bapak Ibu? Ya, peningkatan kompetensi dari Pak Kamadi. Yang lain apa Bapak Ibu? Saling berbagi praktek baik, Bu Nurjati. Yang lain? Iya, Bu Indari. Manfaatnya apa Bapak Ibu kira-kira? Manfaatnya dari komunitas belajar itu apa? Apa manfaatnya Bapak Ibu? Bapak Kuntoro, menambah wawasan. Yang lain bisa ditambahkan? Manfaatnya apa? Transfer ilmu sesama. Mas Heri, transfer ilmu sesama. Kira-kira dampaknya apa bagi kita? Mengapa harus ada komunitas belajar, Bapak Ibu? Dampaknya apa? Oh ya Mas Doni, dampaknya apa Mas? Untuk meningkatkan hasil untuk peserta didiknya itu Pak. Untuk meningkatkan hasil. Ya, bagus sekali Bapak Ibu, terima kasih. Semuanya telah bisa mengetahui dari apa tujuannya, kita sudah paham. Kemudian manfaatnya sudah mengerti, kemudian dampaknya sudah kita lakukan. Mari kita coba lagi Bapak Ibu, secara garis besar ya. Tujuan dari komunitas belajar di sekolah itu adalah seperti yang ditampilkan Bapak Ibu tadi, meningkatkan kompetensi pendidik dan membangun budaya belajar bersama yang berkelanjutan sehingga berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Ini adalah tujuan dari adanya komunitas belajar. Jadi meningkatkan kompetensi pendidik. Jadi pemerintah memfasilitasi ada komunitas belajar supaya ada peningkatan kompetensi pendidik dalam membangun budaya belajar bersama secara kolaboratif, tidak mandiri. Yang kedua tadi manfaat pentingnya apa Bapak Ibu? Yaitu meningkatkan kompetensi pendidik tadi. Itu manfaat bagi kita melalui apa? Kegiatannya melalui guru memiliki kesempatan untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman dan strategi mengajar yang efektif. Di sana bisa digunakan untuk itu Bapak Ibu. Apa saja yang harus dibahas di dalam komunitas belajar? Apa Bapak Ibu yang harus dibahas, kira-kira apa saja? Apa? Ya. Iya. Ya Pak Kamadi. Strategi bisa. Yang lain apa? Diskusi, gitu. Jadi di sana kita berbagi itu kan bisa diskusi, ya. Kemudian saling membantu memecahkan permasalahan. Jadi kalau pelajaran X ada kesulitan bisa dibantu dengan pelajaran yang lain. Saling membantu menyusun perencanaan melalui refleksi. Jadi membantu, jadi ada kolaborasi, tidak mesti belajar harus sendiri. Kemudian bisa melama tentang kurikulum merdeka. Diskusi pemecahan masalah sekaligus berbagi praktek baik kurikulum merdeka dan kolaborasi pengembangan perangkat ajar berbasis kurikulum merdeka. Ya. Ini Bapak Ibu. Kemudian dampaknya apa tadi Bapak Ibu telah disampaikan Bapak Ibu tadi, perlu kita tekankan lagi dampaknya. Para guru punya kesempatan untuk saling berbagi pengetahuan dampaknya.
Kalau belum ada komunitas belajar ya kita lewat mana? Kita saling berbagi. Tidak punya fasilitas, kita punya tempatnya, yaitu saling berbagi pengetahuan, bisa berbagi pengalaman, berbagi seperti disampaikan Pak Kamadi tadi apa? Strategi mengajar yang efektif. Jadi SMP 1 Matisih ini harusnya strategi apa yang cocok dengan anak-anak untuk pelajaran IPA misalnya. Pelajaran IPS kan mesti tidak sama dengan sekolah lain, tapi strategi kita bisa melihat dari anak-anak setelah kita adakan evaluasi awal. Mereka dapat belajar satu sama lain dan memperoleh wawasan yang baru dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Itu dampaknya Bapak Ibu. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu, monggo. Ya Pak Kuncoro. Bagaimana supaya saya dapat meningkatkan dampak kegiatan pembelajaran? Ya, terima kasih. Dua pertanyaan dulu untuk siapa lagi tuh, monggo? Oh ya, Bu Nur. Terkait dengan mobil belajar itu kan kalau didaftarkan di PM itu durasinya kan 3 jam ya Pak ya itu. Itu apakah nanti dalam kurun waktu 3 jam itu misalkan ada 3 sebagai narasumbernya, itu apakah diperlukan? Oh ya, terima kasih. Bapak Ibu, saya jawab dulu ya untuk pertanyaan dari pertama Bapak Kuncoro tentang bagaimana supaya kita bisa meningkatkan dampak kita pada diri kita dengan adanya mengikuti kita masuk di PMM untuk komunitas belajar. Pak Kuncoro sudah masuk di komunitas belajar kita ya? Belum. Nah, belum, kalau belum karena baru ya. Nanti tolong diikuti ya. Kalau diikuti, nanti bisa kita share lagi linknya Bu untuk sekretarisnya Bu Nur Jati ya. Ketuanya Bu Nur Jati ya. Nanti bisa kita share lagi untuk linknya supaya bisa gabung lagi. Tadi saya sampaikan dari analisis data itu pengikut kita atau pesertanya sudah 59. Berarti kan guru kita kan hanya sekitar 40. Berarti yang 19 kan di luar sana. Alhamdulillah kita diikuti oleh komunitas belajar bukan hanya di sekolah kita. Ini yang perlu kita tegaskan. Jadi sangat bagus sekali. Maka itu bisa sangat berguna untuk berbagi praktek baik. Jadi cara meningkatkan dampaknya gimana Pak? Yang pertama ya ikut dulu gitu. Ikut jadi anggota. Belum jadi anggota belum dapat dampak ya, karena kan belum bisa mengikuti kegiatan. Yang kedua ya aktif mengikuti kegiatannya. Ada webinar yang kita ikuti, ada diskusi kita ikuti. Kemudian berbagi pengalaman dengan teman-teman yang lain. Itu paling tidak dampaknya nanti akan kita rasakan di sana. Kemudian yang kedua dari Bu Nur Jati ya. Apakah dalam seminar itu bisa mendatangkan narsum? Bisa 1, 2, 3. Bisa Bu ya. Jadi tolong nanti bisa sesuai situasi kondisi bisa mendatangkan narasumber yang berkompeten pada permasalahan yang kita hadapi saat itu. Jadi direncanakan dulu. Misalnya kita bulan ini evaluasinya ternyata kita memerlukan strategi pembelajaran ini semua guru misalnya kurang memahami. Nah, kita bisa mendatangkan narasumber misalnya Bapak pengawas, Bapak Puji yang berpengalaman misalnya, atau dari pakar yang pada bidangnya misalnya di perguruan tinggi bisa juga. Yang penting sesuai situasi kondisi kita bisa. Saya kira itu Bapak Ibu untuk komunitas belajar kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan dampak yang bagus dalam pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Karena di rapot pendidikan kualitas pembelajaran guru itu masih rendah sehingga perlu kita tingkatkan melalui berbagai upaya antara lain melalui peningkatan komunitas belajar. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Sudah paham ya dari tujuan? Sudah ya? Manfaat dan dampak dari adanya komunitas belajar. Sudah paham ya? Alhamdulillah kalau sudah paham kita akhiri. Mudah-mudahan komunitas belajar kita memberikan pengalaman belajar kita terbaik untuk meningkatkan budaya belajar, membimbing anak-anak menuju kesuksesan di masa depan. Saya kira itu Bapak Ibu, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.